Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kardan. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya, yaitu desain simulasi kontrol maksimum power point tracker atau MPPT pada pembangkit listrik tenaga angin dengan metode perturb and observe atau PNO. Yang pertama, latar belakang dari penelitian saya ini yaitu yang pertama energi ini dalam kehidupan sehari-hari mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian, baik sebagai bahan bakar maupun komoditas ekspor. Konsumsi semakin meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya penduduk. Ini merupakan suatu masalah ya, karena energi dalam kehidupan ini sangat penting. Perlu dikembangkannya energi, yaitu energi baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan ini sangat berlimpah dan masih banyak yang belum gunakan di alam ini. Salah satunya itu ya energi angin. Energi angin di Indonesia kurang diperhatikan dikarenakan itu kecepatan angin di Indonesia relatif berubah-ubah dengan cepat, sedangkan daya yang dapat diserap oleh pembangkit ini responnya relatif lambat sehingga keluaran daya dari generator tidak stabil. Maka untuk mengoptimalkan daya yang dihasilkan generator turbin angin ini diperlukannya yaitu MPPT. Apa itu MPPT? MPPT itu suatu metode yang bisa mencari titik daya maksimum dari suatu sistem. Selanjutnya kita ke rumusan masalah. Pada proposal ini yang menjadi pokok permasalahannya yaitu bagaimana kita mendesain kontrol maksimum power point tracking ini dengan metode PNO pada pembangkit PLTB. Batasan masalahnya yaitu di sini kita hanya mendesain MPPT dengan metode PNO pada turbin metode pembangkit listrik tenaga angin, tidak membahas tentang media penyimpanannya. Kita hanya membahas tentang cara mendesainnya dan membandingkannya. Tujuannya untuk mengoptimalkan daya keluaran generatornya dengan metode PNO pada boost converter. Untuk manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian dan kemudahan menyelesaikan masalah untuk pengoptimalan pada turbin angin, memberikan pemahaman kepada penulis tentang kontrol MPPT dengan metode PNO dan diaplikasikan pada LTB. 3. Dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi sistem yang ada dan pengembangannya, serta dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian ini di bidang energi terbarukan. Untuk dasar teori yang kita gunakan yaitu turbin angin. Turbin angin ini adalah sistem konversi energi untuk menghasilkan energi listrik. Proses pengubahan energi ini yaitu menjadi putaran mekanik rotor dan selanjutnya menjadi energi listrik melalui sebuah sistem generator. Yang ditangkap oleh turbin angin adalah fungsi dari bentuk baling-baling, pitch angle, diameter baling-baling, dan kecepatan rotasi motor. Itu dari Prasetyo Dekakra 2018. Selanjutnya, generator yang kita gunakan yaitu generator tipe SCIG. Generator ini merupakan alat energi mekanis menjadi alat konversi energi mekanis menjadi energi listrik, yaitu mengubah torsi dan kecepatan rotor diterima oleh blade dari turbin angin itu dinilai menjadi tegangan dan arus. Hasil keluarnya dari generator ini merupakan listrik AC 3 fasa. Jadi generator ini generator 3 fasa. Generator 3 fasa yang kita gunakan yaitu generator tipe SCIG atau Sequential Induction Generator. Kenapa SCIG? Karena konstruksinya sederhana dan kokoh serta biaya awal dan pemeliharanya lebih rendah. Berikut gambar di atas nih rangkaian ekuivalen yang akan kita gunakan pada generator SCIG. Untuk maksimum power point tracking,
kita sudah bahas di awal tadi itu, MPPT ini bekerja bekerja untuk menaikkan dan menurunkan tegangan kerja. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengatur duty cycle. Duty cycle itu tegangan kerja pada suatu sistem atau suatu alat. Di sini kita menggunakan konverter. Perubahan besar nilai daya tergantung dari perubahan nilai tekanan dan arusnya. Pada turbin angin, MPPT digunakan untuk mengoptimalkan keluaran daya maksimum dari generator. Jadi MPPT dapat bekerja sesuai dengan karakteristik angin yang berbeda-beda. Itu merupakan gambar contoh karakteristik angin yang bisa dioptimalkan sesuai rancangan generatornya. Selanjutnya, metode yang digunakan pada MPPT yaitu perturb and observe. Di sini disebut juga dengan metode hall climbing. Metode ini bekerja dengan cara perturb dan observe, yaitu menaikkan dan menurunkan. Setiap kali berubah duty cycle akan dilihat berubah daya. Bila daya yang sekarang lebih besar dibandingkan daya yang sebelumnya, maka duty cycle-nya akan dinaikkan lagi. Bila daya yang sekarang lebih kecil dibandingkan daya sebelumnya, maka duty cycle-nya akan dikurangi. Untuk metode yang kita gunakan, metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen, yaitu melakukan desain pemodelan turbin angin, generator, bus converter, dan metode yang digunakan kemudian melakukan pengujian dengan melakukan perbandingan daya keluaran terhadap variabel yang ditentukan. Untuk waktu dan tempat yang kita gunakan, yaitu penelitian ini akan dilakukan di laboratorium konversi fakultas teknik Universitas Bandung Tarakan, akan dilakukan selama 6 bulan. Alat yang digunakan yaitu sebuah laptop atau komputer dengan OS operating system Windows 8. Selanjutnya software simulator yang digunakan, nanti akan digunakan metode software MATLAB serta data-data parameter yang akan digunakan seperti data parameter turbin angin, generator, dan angin yang digunakan. Untuk alur penelitian kita digunakan flowchart, yaitu yang pertama kita mulai studi literatur untuk mencari referensi penelitian sebelumnya untuk mendukung penelitian ini. Selanjutnya pengumpulan data di sini seperti yang saya tadi bilang, mengumpulkan data parameter turbin angin, generator, serta bus converter yang kita gunakan. Desain pemodelan yang akan kita desain pada software, yaitu desain turbin angin, desain desain generator, desain bus converternya, serta desain untuk metodenya. Selanjutnya kita membuat diagram alir metode MPPT yang akan diterapkan, yaitu metode algoritma PNO. Jika simulasi berhasil, maka penelitian akan berlanjut. Jika tidak, kembali studi literatur untuk mencari kesalahan yang terjadi. Dan jika berhasil, kita akan analisis kesimpulan, membuat laporan, bimbingan laporan, serta jika laporan benar akan lanjut selesai. Jika tidak, kembali untuk revisi laporan dan bimbingan laporan lagi. Untuk input kecepatan angin, untuk diagram blok sistem, yang pertama itu input kecepatan angin. Kecepatan angin yang kita gunakan akan dimasukkan ke wind turbine. Wind turbine ini akan menerima data angin yang kita gunakan. Selanjutnya wind turbine ini akan dikoppelkan dengan generator untuk menghasilkan daya. Generator akan menghasilkan daya dan akan diarahkan jadi gelombang DC. Daya yang dihasilkan yaitu akan diterapkan pada MPPT dan dilanjutkan ke bus converter. MPPT akan menerima yaitu ketegangan dan arus. MPPT akan mengolah
daya dan arusnya itu menjadi duty cycle dan akan diterapkan ke boost converter. Selanjutnya akan ke beban. Untuk kerangka hasil yang kita akan capai yaitu pengujian boost converter. Selanjutnya pengujian simulasi tanpa MPPT. Selanjutnya pengujian menggunakan MPPT pada boost converter dengan variasi beban pada turbin angin. Untuk data-data yang sudah saya kumpulkan yaitu data turbin angin yang akan dirancang, yaitu dengan output 3 kW dengan maksimal 10 ms kecepatan angin. Untuk spesifikasi generatornya kita gunakan tipe SCAG dengan spesifikasi tersebut. Untuk kemudian boost converternya kita rancang seperti ini. Mungkin itu saja yang data-data yang masih saya kumpulkan. Tinggal merancang boost converter, generator, serta komponen-komponen yang untuk di pemodelan lainnya. Untuk daftar pustaka seperti ini saya ambil dari jurnal dan paper serta buku. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.